Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada paragraf. Nah, kalian kan sudah mengetahui bagaimana cara menggali informasi dari teks non-fiksi beberapa waktu yang lalu. Nah, konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dapat diketahui setelah kalian menggali informasi dalam teks tersebut. Tapi sebelumnya kita akan dulu mengulang kembali apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam surat kabar atau majalah, seperti artikel, laporan berita, karya ilmiah, biografi, skripsi, dan ensiklopedia. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan mempunyai keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Jadi, teks non-fiksi itu dibuat secara nyata, tidak direkayasa, tidak dibuat-buat oleh si penulisnya. Ciri-ciri teks non-fiksi. 1. Ditulis dalam bahasa formal, resmi, dan baku. Yang kedua, bahasanya denotatif atau makna sebenarnya. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta. Yang keempat, ditulis secara urut atau sistematika. Yang kelima, merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Nah, baik anak-anak, itulah yang dimaksud dengan teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi ini berusaha untuk menyampaikan kebenaran sesuai kenyataan. Jadi berisi fakta-fakta serta masuk akal bagi pembacanya. Baik anak-anak, kita sudah mengetahui apa itu teks non-fiksi. Nah, sekarang silakan kalian sambil dibuka buku mata pelajaran bahasa Indonesianya tentang menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada paragraf. Nah, sebelum kalian menggali informasi tersebut, kalian harus dulu mengetahui untuk bisa membaca teks dengan seksama. Nah, harus dibaca dulu berulang-ulang teksnya. Kalian lihat contoh di sini. Di sini ada sebuah teks tentang paragraf teks non-fiksi ya, tentang permainan egrang. Silakan kalian baca sebentar. Baik, kalau sudah dibaca, nah ini adalah teks non-fiksi. Teks yang dibuat secara nyata, tidak direkayasa. Dan ini merupakan tentang permainan egrang. Nah, setelah kalian membacanya dan kalian bisa mengetahui, menggali informasinya apa saja yang ditemukan pada
satu paragraf ini ya. Jadi ini hanya satu paragraf. Jadi kalian bisa melihat dalam satu paragraf ini apa saja yang bisa kalian temukan, apa yang bisa kalian gali informasinya. Nah, jika kalian sudah membaca paragraf tersebut, apa yang kalian dapatkan informasinya? Kalian lihat. Yang pertama, sambil kalian lihat buku. Yang pertama, setelah kalian sudah membacanya adalah egrang merupakan permainan tradisional. Yang kedua, bahan pembuat egrang yaitu bambu. Yang ketiga, egrang dibuat dengan cara memotong bambu sama panjang dengan tinggi yang bervariasi dan diberi pijakan. Yang keempat, egrang dimainkan dalam perlombaan. Yang kelima, dalam lomba, peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. Yang keenam, juara dalam permainan egrang yaitu peserta pertama yang tiba di garis finish. Nah, itu adalah salah satu contoh tentang teks non-fiksi. Jadi ini kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian bisa menemukan, menggali dalam satu paragraf, yaitu adalah satu paragraf. Nah, sekarang kalian lanjutkan, dibuka juga. Tapi sebelumnya ditambahin lagi ya yang barusan. Nah, berdasarkan ke-6 informasi tersebut ditemukan 6 konsep, yaitu egrang merupakan permainan tradisional. Bahan pembuat egrang, cara membuat egrang, cara bermain egrang dalam suatu perlombaan, dan juara perlombaan egrang. Nah, coba kalian perhatikan informasi nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Semua informasi tersebut memperjelas egrang sebagai permainan tradisional. Oleh sebab itu, informasi pada nomor 1 merupakan konsep utama. Konsep bahan pembuat egrang, cara membuat egrang, cara bermain egrang dalam suatu perlombaan, dan juara perlombaan egrang saling berkaitan satu sama lain. Kelima konsep tersebut termasuk dalam konsep egrang sebagai permainan tradisional. Jadi kalian cukup jelas bagaimana kalian bisa menggali informasi dari teks non-fiksi tersebut. Jadi harus dibaca dulu, harus kalian memahami dulu apa isi dari teks tersebut. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan, silakan dibuka bukunya, menguraikan konsep-konsep teks non-fiksi lebih dari satu paragraf. Nah, tadi yang sebelumnya kalian sudah mengetahui memahami hanya satu paragraf. Nah, sekarang kalian bisa menggali dalam satu teks ada beberapa paragraf. Kalian bisa lihat di sini ada contoh. Ada sebuah teks anak dan mainan. Nah, di sini ada beberapa paragraf. Tapi sebelumnya ada beberapa langkah untuk menguraikan konsep dalam teks non-fiksi, yaitu sebaik berikut. Yang pertama, bacalah setiap kalimat pada teks dengan seksama. Yang kedua, tandailah inti kalimat atau ide pokok dari setiap kalimat. Kalimat inti, kalimat itulah yang nantinya akan menjadi konsep-konsep dari teks non-fiksi yang kamu baca. Yang ketiga, tentukan kalimat utama dari paragraf teks non-fiksi yang kamu baca. Yang keempat, konsep yang terdapat pada kalimat utama nantinya akan menjadi konsep utama yang menjelaskan konsep-konsep lain yang saling berkaitan dengan teks non-fiksi. Nah, kalian sudah jelas ya langkah untuk menggunakan konsep dalam teks non-fiksi. Nah, di sini ada salah satu teks ya. Ada beberapa paragraf. Kalian sudah mengetahuinya. Teks tersebut ada 3 paragraf. Ya. Kalian bisa lihat yang judulnya anak dan mainan. Kita bahas ya. Nah, baik. Kalian sambil baca bukunya jika sudah dibaca. Nah, jika kalian sudah membaca dengan seksama, kalian akan mendapatkan informasi dari teks sebagai berikut. Perhatian yang paragraf pertama. Yang ke-1,
manfaat anak memiliki mainan. Yang kedua, dampak positif mainan sebagai pengembang aspek fisik, sosial, pengetahuan, dan komunikasi anak. Yang ketiga, anak perlu dikenalkan pada mainan yang memberikan manfaat positif baginya. Sekarang kalian lihat paragraf yang kedua. Yang pertama, hal positif terjadi ketika anak bermain. Yang kedua, manfaat mainan untuk melatih kemampuan berjalan anak usia 13-18 bulan. Yang ketiga, manfaat mainan untuk mengembangkan imajinasi anak. Yang keempat, manfaat mainan untuk membantu anak belajar mengungkapkan rasa kasih sayang. Nah, selanjutnya kalian perhatikan paragraf ketiga, apa saja yang bisa kita gali. Yang pertama, mengembangkan imajinasi anak melalui kegiatan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari mainannya. Yang kedua, contoh kegiatan mengembangkan imajinasi anak. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian membaca ketiga paragraf tersebut, berdasarkan ketiga paragraf pada teks non-fiksi yang berjudul Anak dan Mainan, ditemukan 9 konsep yang mendukung tema manfaat mainan bagi anak. Pada paragraf pertama, konsep nomor 2 dan 3 mendukung konsep nomor 1. Pada paragraf kedua, konsep 2, 3, dan 4 mendukung konsep nomor 1. Dan pada paragraf ketiga, konsep nomor 2 mendukung konsep nomor 1. Jadi, anak-anak, demikianlah kalian bisa menggali, menguraikan konsep-konsep yang berkaitan pada teks non-fiksi lebih dari satu paragraf. Ya, kalian sudah bisa memahami bagaimana kalian menggali dari teks non-fiksi lebih dari satu paragraf. Jadi, digalinya satu persatu paragrafnya. Baik anak-anak sekalian, jika kalian sudah memahami semuanya, ya sekarang kalian lanjutkan dengan mengerjakan ayo kerjakan. Silakan kalian siapkan buku tulisnya. Semua kuis atau tugas dikerjakan di buku tulis, ya, tidak di buku paket bahasa Indonesia. Silakan. Yang pertama, kalian kerjakan kuis halaman 100. Yang kedua, kuis halaman 103. Yang ketiga, kegiatan 7.1 halaman 104. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran untuk hari ini dan tugasnya untuk latihan hari ini. Semoga ilmu yang dapat pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi pada mata pelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.